Pernah nggak kamu ngerasa hidupmu terasa berat, padahal kamu nggak melakukan kesalahan apapun? Kerja keras tapi rezeki selalu bocor, kesehatan sering drop tanpa sebab yang jelas, atau kamu selalu jadi korban dalam urusan apapun. Berhati-hatilah karena bisa jadi kamu sedang dijadikan tumbal. Dan yang paling mengerikan, tumbal ini bisa terjadi tanpa kamu sadari. Apa itu tumbal tanpa sadar? Tumbal tanpa sadar adalah kondisi ketika seseorang dijadikan medium untuk membayar sesuatu. Entah itu kekayaan, jabatan, keselamatan seseorang, bahkan kekuatan supranatural. Dan yang dijadikan tumbal seringkali nggak tahu sama sekali. Tumbal ini bisa terjadi karena ikatan darah, perjanjian keluarga, atau transfer energi secara gaib. Kadang dari orang tua yang dulu pernah melakukan pesugihan, atau kerabat yang sengaja menitipkan nasibnya padamu lewat media gaib. Contohnya, seorang anak yang dari kecil sering sakit-sakitan padahal keluarganya tergolong mampu dan sehat-sehat aja, atau seseorang yang hidupnya selalu gagal sementara saudaranya yang lain hidupnya lancar terus. Ini bukan sekedar nasib, ini bisa jadi pertanda ada pola tumbal yang gak kasat mata. Tanda-tanda kamu mungkin sudah jadi tumbal. 1. Mimpi yang berulang, seperti tenggelam, digigit binatang, dibakar, atau dipanggil orang yang sudah meninggal. 2. Energi cepat habis, padahal nggak banyak aktivitas, seperti ada yang menyedot dari tubuhmu. 3. Rezeki mudah datang, tapi nggak pernah bisa disimpan, seolah uang selalu bocor nggak tahu kemana. 4. Sering menjadi pelindung tanpa sadar. Misal, kamu selalu mengalami kecelakaan kecil, sementara orang lain yang bersamamu selalu selamat. 5. Ada aroma aneh di rumah atau tubuh seperti bau kemenyan, tanah basah, atau amis tanpa alasan logis. Kalau kamu mengalami 3 atau lebih dari tanda ini, bukan berarti kamu 100% jadi tumbal, tapi itu adalah sinyal keras bahwa ada energi gaib yang sedang menumpang hidup lewat dirimu. Bagaimana ini bisa terjadi? Seringkali ini terjadi dari perjanjian gaib yang dilakukan oleh leluhur atau orang terdekat kita yang dulu mengikatkan syarat, kalau aku mati, yang penting anak cucuku aman. Tapi sayangnya yang dimaksud aman adalah satu yang dikorbankan demi yang lainnya selamat. Kadang ada yang rela mengorbankan anak, saudara, bahkan pasangan sendiri demi karir, kekayaan, atau kekuasaan. Dan parahnya, sihir jenis ini nggak terdeteksi secara medis atau psikologis, karena ini murni permainan energi dan dilakukan di balik layar kehidupan. Solusi dan perlindungan diri jika kamu curiga atau merasa ada yang nggak beres. Kamu bisa mulai dari hal-hal sederhana. Pertama, perbanyak air doa di rumah. Simpan air doa dalam botol kaca dan percikan di 4 sudut kamar sebelum tidur. 2. Rajin membersihkan cermin, pintu, dan lantai rumah dengan air garam dan daun bidara. Media ini bisa menetralisir jejak energi tumbal. 3. Biasakan menyalakan dupa atau minyak herbal alami setiap malam Jumat. Biarkan aroma menyeimbangkan energi rumah. 4. Tidur jangan menghadap cermin dan hindari meletakkan foto-foto keluarga terlalu banyak di ruang tamu. Benda visual bisa menjadi portal energi tanpa kita sadari. 5. Jangan pernah sekali menyebutkan kalimat "aku rela mati demi kalian" saat marah atau sedih. Kalimat itu bisa menjadi ikrar untuk menghidupi keberuntungan orang lain. Kalau kamu merasa, kenapa hidupku nggak pernah benar-benar bebas? Bisa jadi kamu harus menggali lebih dalam akar masalahnya. Kadang kita butuh waktu, kadang juga butuh seseorang yang bisa melihat lebih dari sekedar yang tampak. Tapi satu hal yang pasti, kamu berhak untuk terbebas.